Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, mari kita sempurnakan kebarokahan yang mudah-mudahan kita peroleh dengan kita mengkaji beberapa ayat. Kita akan bahas surat Al-Bayyinah seperti apa yang dibaca tadi barusan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tidak akan orang-orang kafir, ahli kitab dan musyrikin. Jadi ketika waktu Rasulullah, orang kafir itu ada dua macam. Yang pertama, mereka yang menolak terhadap apa yang disuruh Rasulullah, yaitu al-Islam. Yang mereka awalnya orang-orang yang mengikuti ajaran Taurat atau Injil. Nah, mereka yang selama ini mengikuti ajaran Taurat atau Injil, ketika disampaikan kepada mereka Al-Quran, lalu mereka menolak Al-Quran itu, maka itu disebut kafir ahli kitab. Jadi sebelumnya mereka sudah membaca Taurat, sudah membaca Injil. Lalu bagaimana yang disebut dengan kafir musyrikin? Kafir musyrikin itu mereka yang sebelumnya penyembah berhala. Jadi mereka sebelumnya penyembah berhala, lalu disampaikanlah kepada mereka, dibacakan Al-Quran, mereka menolak. Nah, itu disebut kafir musyrikin. Nah, di dalam perjalanannya terhadap kafir ahli kitab dan musyrikin ada sesuatu yang berbeda. Ada keputusan-keputusan hukum yang berbeda yang diberikan kepada kafir ahli kitab dan musyrikin. Ketika Futuh Mekah terjadi, nah pada saat itu disampaikan bahwa pada hari ini boleh menikah dengan orang kafir ahli kitab. Jadi boleh kalau waktu itu. Tapi kepada musyrikin tidak boleh. Mereka harus Islam terlebih dahulu. Nah, jadi ada beberapa ketentuan, ada beberapa hukum yang berbeda disampaikan, diberikan kepada kafir yang awalnya mereka mengikuti ajaran Taurat atau Injil, terhadap mereka yang menolak, yang sebelumnya mereka itu penyembah berhala. Nah, di dalam ayat itu dikatakan tidak akan orang-orang kafir ahli kitab dan musyrikin mufakina, mereka melepaskan keyakinan. Jadi artinya mereka tetap dalam keyakinannya. Tidak ada perubahan di dalam keyakinan. Dari keyakinan itu akan memberikan pengaruh terhadap perilaku, terhadap keseharian. Jadi artinya perilaku keseharian itu tidak akan mengalami perubahan yang berawal dari keyakinan. Jadi keyakinan itu tidak akan pernah berubah, baik kafir ahli kitab maupun musyrikin, hatta ta'tiyahum, hingga datang kepada mereka al-bayyinah. Apa al-bayyinah? Al-bayyinah itu penjelasan, keterangan Rasulullah minallah, penjelasan dari siapa? Dari utusan Allah.
yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama belum datang Rasul kepada mereka, selama itu tidak akan ada perubahan, tetap saja kondisi, suasana, perilaku, kondisi masyarakat ya tetap seperti itu. Tapi akan terjadi perubahan ketika ada Rasulullah minallah yatlu suhufan mutahharah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Qur'an. Fiha, di dalamnya kutubun qayyimah. Ini adalah kitab yang lurus. Jadi ketika dibacakan kepada mereka Rasulullah minallah, dari siapa? Dari utusan Allah. Membacakan suhufan mutahharah, suhuf yang suci, yaitu Al-Quran, maka akan terjadilah perubahan. Perubahan itu mulai dari keyakinan. Lalu terjadilah perubahan juga di masyarakat. Karena kondisi masyarakat berawal dari suatu keyakinan. Masyarakat berubah setelah keyakinannya ada perubahan. Wa ma tafarraqal ladina utul kitab, dan kemudian juga kembali membahas tentang mereka yang selama ini telah membaca Taurat dan Injil. Itu pun sama dan tidaklah berselisih orang-orang kafir ahli kitab. Wa ma tafarraqal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka penjelasan. Jadi artinya mereka yang selama ini mengikuti ajaran Taurat dan Injil sepakat dalam kondisi sesat. Mereka selama ini sudah tidak berada lagi dalam petunjuk. Yang sebelumnya dulu ketika masih berada bersama nabinya, mereka berada pada bimbingan, tuntunan yang benar. Tapi seiring dengan waktu terjadilah perubahan terhadap pemahaman Taurat, terhadap pemahaman Injil. Sehingga pada saat itu mereka dalam kondisi tidak ada perubahan. Artinya dalam kondisi yang gelap, dalam kondisi yang sesat, wa ma tafarraqal ladina utul kitab, tidaklah berselisih, artinya sama-sama sepakat dalam keadaan yang sesat. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Jadi setelah datang kepada mereka al-Islam, al-bayyinah, orang-orang ahli kitab itu kemudian terpecah menjadi apa? Yang sebagian masih tetap bertahan dengan keyakinannya, yang lain sudah menerima Al-Quran. Jadi yang dimaksud tidaklah berpecah belah, wa ma tafarraqal ladina utul kitab, tidaklah berpecah belah, itu tidak ada perubahan pada diri mereka. Illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Jadi ketika al-bayyinah datang, ketika penjelasan datang, ketika keterangan-keterangan Al-Quran datang kepada mereka, terjadilah perpecahan pada kaum ahli kitab. Perpecahannya apa? Sebagian tetap bertahan dengan keyakinannya, sebagian yang mereka sudah sadar dan menerima Al-Quran. Lalu berikutnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan ajaran yang disampaikan itu bukan untuk apa-apa, bukan mengajak macam-macam, tapi yang diajak kepada mereka itu baik orang-orang yang selama ini mengikuti ajaran Taurat atau Injil,
atau mereka yang menyembah berhala, mereka sama-sama diajak wama umiru. Tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullaha, mengajak agar menyembah kepada Allah. Mengajak untuk mengabdi kepada Allah. Mukhlishina lahuddin hunafa, dengan mengikhlaskan diri terhadap adin, terhadap ajaran, hunafa yang lurus. Jadi mengajak mereka untuk menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, dan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah dengan mengikhlaskan diri. Jadi mengikuti ajarannya itu dengan sepenuh keikhlasan diri. Hunafa yang lurus, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan sholat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Coba di ayat berikutnya. Ini sesuatu yang juga catatan penting. Wadalika, yang demikian itu dinu qayyimah. Ini din yang lurus. Jadi artinya apa? Dengan 3 H ini, liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dengan 3 H ini ternyata ini menjadi dasar bahwa dia berada pada din yang lurus. Jadi dasar din yang lurus ini 3 H ini. Yaitu pertama, dia menyembah Allah, liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dengan apa menyembah Allah? Dengan ia mengikhlaskan dirinya, mengikuti ajaran. Liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ad-din itu ajaran, dinullah dengan ikhlas, dengan lurus. Mukhlishina lahuddin hunafa, kemudian wa yuqimus shalah, mereka mendirikan sholat, wa yu'tuz zakah. Wadalika, yang demikian itu dinul qayyimah. Ini sudah cukup. 3 H ini menjadi dasar bahwa dia berada pada ajaran yang benar. Dia wadalika dinul qayyimah, ini din yang lurus. Jadi artinya sebelum kita melakukan yang lain, sebelum melakukan amal soleh yang lain, 3 H ini harus ada. Ini harus dimiliki 3 H ini. Bagaimana seseorang itu ia mengikhlaskan diri kepada ajaran Allah, kepada Al-Quran. Jadi selama dia masih ragu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, kayaknya ayat ini untuk saat ini sudah tidak relevan. Kayaknya ayat ini sudah tidak cocok ya. Kayaknya ayat ini harus ada perubahan kalau kondisi saat ini. Nah berarti dia belum mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi orang yang mukhlishina lahuddin hunafa, ia yakin apapun yang tertera dalam Al-Quran ini semua akan ada kebaikan. Ia mengikhlaskan diri. Mukhlishina lahu, kepada ad-din, yaitu Al-Quran, dengan lurus. Nah itu yang harus dimiliki. Famalahum la yu'minun. Ketika seseorang itu dia tidak dalam keadaan mengikhlaskan diri terhadap Al-Quran, Allah menyatakan di dalam surat Al-Insyiqaq, famalahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak beriman? Jadi mereka ada yang dikatakan mereka itu tidak beriman. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an, ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, la yasjudun, mereka tidak sujud. Jadi orang yang beriman itu ketika dibacakan Al-Quran itu sujud. Sujud itu bukan bermakna sujud kita harus melakukan gerakan badan kita
sujud seperti itu. Sujud itu adalah simbolik. Simbolik berserah diri kepada Allah. Simbolik bahwa dia menerima sepenuhnya. Ketika Al-Quran dibacakan, ia menerima sepenuhnya Al-Quran. Ketika Al-Quran dibacakan, tidak ada bantahan. Nah, kalau ketika Al-Quran dibaca masih ada bantahan, ketika dibacakan apa? Oh, enggak begitu. Kayaknya ayat itu mah enggak cocok sekarang. Ayat itu mah sudah tidak relevan. Itu ayat yang cocok zaman dulu. Zaman Rasul, zaman sekarang mah udah berubah. Enggak. Nah, berarti apa? Ketika dibacakan Al-Quran ada penolakan. Dia ada menolak, dia membangkang, maka dikatakan famalahum la yu'minun. Kenapa kalian tidak beriman? Jadi dikatakan orang yang tidak beriman. Nah, di dalam pesan Allah kepada Nabi Adam saat turun dari surga, karena memang seperti itulah jalannya, lalu Nabi Adam turun ke bumi, ada dua pesan yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim yahzanun. Dan apabila datang daripadaku petunjuk, ketika Adam turun, lalu disampaikan pesan Allah, fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka dia tidak akan ada rasa takut dan tidak ada rasa was-was, cemas, gelisah ketika menghadapi hidup. Jadi dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya ketika ia berada pada petunjuk Allah. Nah, pesan yang kedua, waladina kafaru bi ayatina, dan orang-orang yang mengingkari terhadap ayat-ayat kami, ulaika, mereka itu ashabun nar, penghuni api neraka, hum fiha, mereka itu khalidun kekal. Jadi dua pesan ini, yaitu orang yang dia waladina, yang kedua waladina kafaru bi ayatina, orang yang mengingkari ayat-ayat kami, orang yang menolak terhadap ayat-ayat kami, orang yang membangkang ketika ayat dibacakan mereka menolak. Enggak begitu. Enggak begitu. Sekarang mah sudah berubah masyarakat itu. Itu hanya cocok zaman dulu. Nah, kita lihat ayatnya, waladina kafaru bi ayatina. Dan orang yang mengingkari ayat-ayat kami itu sudah tidak ada ampun. Ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni api neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tidak ada kecuali mereka yang berbuat baik, kecuali mereka yang sholat, kecuali mereka yang ibadah. Tidak ada kecuali mereka yang sudah di dalam dirinya ada satu pandangan, dia tidak mukhlisina lahuddin hunafa, itu sudah langsung ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka ini yang harus benar dulu di dalam beragama itu. Jadi yang namanya beragama, yang pertama itu akidah. Jadi akidah dulu yang harus diluruskan, baru amal soleh, baru ibadah. Kalau dia ibadah, amal soleh, tapi akidahnya dia tidak lurus, dia masih ragu terhadap Al-Quran, maka itu tidak ada jaminan ibadahnya, amal solehnya diterima. Di dalam Al-Baqarah ayat di awal, apa? Alif lam mim dzalika kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi terhadap Al-Quran jangan ada ragu. Nah, ini yang paling utama. Inilah akidah. Dan terhadap mereka yang ragu terhadap Al-Quran, di ayat berikutnya surat Al-Baqarah Allah menyebutkan
Jika mereka wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami telah berikan kepada hamba kami, fa'tu bisurati mim misli, maka buatlah satu surat yang semacam itu. Wad'u syuhada aku min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan ajaklah siapa saja orang-orang yang ahli untuk membuat satu ayat atau membuat satu surat yang nanti bandingkan dengan Al-Quran. Apakah berkaitan dengan masalah pendidikan, berkaitan dengan masalah ekonomi, atau berkaitan dengan masalah apapun. Buatlah satu konsep dan bandingkan dengan Al-Quran itu. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Dan jika kalian tidak mampu melakukan, walan taf'alu, dan kalian tidak akan mampu. Jadi artinya Allah sudah menegaskan bahwa tidak akan mampu kalian untuk membandingkan apapun yang kalian buat dengan Al-Quran. Kalian tidak akan mampu. Fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah, maka takutlah kalian kepada api yang bahan bakarnya manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang yang kafir. Siapa yang dimaksud orang kafir ini? Orang yang ditantang oleh Allah. Siapa yang ditantang oleh Allah ini? Orang yang ragu. Kan tadi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna al, jika kalian masih ragu. Nah, orang yang ragu ini ditantang oleh Allah. Jadi siapa yang dikatakan kafir di situ? Orang yang ditantang oleh Allah, dan siapa yang ditantang oleh Allah itu adalah orang yang ragu. Jadi yang pertama yang harus ada dalam diri di dalam beragama itu adalah mukhlisina lahuddina hunafa. Jadi wama umiru illa liya'budullaha, kecuali mereka mengabdi kepada Allah, mukhlisina lahuddina hunafa, dengan ia mengikhlaskan terhadap lahuddin, terhadap ad-din, terhadap Al-Quran, hunafa, dengan lurus. Yang pertama. Yang berikutnya wa yuqimus shalah, mereka mendirikan sholat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Dengan itu merupakan dasar. Wa dzalika dinul qayyimah, itu din yang lurus. Berarti kita harus mempelajari, merenungi sholat yang bagaimana. Itu yang dianggap cukup menjadi dasar bahwa ini adalah din yang lurus. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Dengan mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, ini sudah merupakan dasar yang cukup bahwa ini berada pada tuntunan yang benar. Kalau wa yutuz zakah itu paham. Kita sangat paham bahwa itu mengeluarkan az-zakah, mengeluarkan zakat, infak, sedekah dalam rangka membersihkan diri untuk kita berikan kepada mereka yang memang membutuhkan. Tapi bagaimana wa yuqimus shalah, mendirikan sholat, sehingga itu sudah, dengan mendirikan sholat itu sudah dianggap ini sudah memiliki dasar di dalam beragama ini. Nah, sesuai dengan apa yang juga sudah kita bahas, yang namanya sholat itu bukan sekedar membaca atau melakukan gerakan sholat lalu membaca diiringi dengan membaca bacaan sholat. Tapi bagaimana sholat itu memberikan pengaruh ke dalam diri kita, hati kita, setiap hari, setiap saat dengan sholat. Hati kita dibentuk dengan bacaan sholat. Nah, hati kita dibentuk dengan bacaan sholat itu kalau setiap bacaan itu memang diiringi dengan hati. Kita membaca Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah jauhkan antara aku dan antara dosa sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Atau dia ucapan wajah tu, aku hadapkan wajhia, wajahku, diriku, jiwa ragaku, lilladzi, kepada yang fatur samawati, menciptakan langit wal ardu dan bumi, hanifan, dengan lurus,
musliman dan berserah diri. Nah, dibaca itu semua tidak ada melamun. Tapi dibaca dengan suatu keyakinan bahwa dia bicara di hadapan Allah. Allah yang maha besar. Allah yang menguasai langit dan bumi ini. Sehingga begitu dibaca dengan disadari bahwa dia membacanya itu, ia sampaikan itu kepada Allah, dibaca dengan sepenuh hati, maka bacaan itu akan memberikan pengaruh ke dalam hati. Akan menggoreskan sesuatu terhadap hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Setiap kata, setiap bacaan ini artinya berbeda. Tentu karena artinya berbeda, ungkapan perasaannya juga akan berbeda. Ketika kita ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ya ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah ungkapan perasaannya sama? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim, dia menetapkan bahwa diri ini berada pada jalan Allah, bismillah dengan nama Allah. Ia menetapkan bahwa hidup ini dalam rangka untuk Allah. Hidup ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Hidup ini dalam rangka mengharap ridha Allah. Bismillah dengan nama Allah, untuk atas nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ia meyakini dengan kondisi Bismillahirrahmanirrahim itu, ini adalah satu anugerah yang belum tentu manusia yang lain berada dalam kondisi ketaatan seperti itu. Ia merasakan ini adalah anugerah yang luar biasa. Sehingga dengan dia merasakan ini adalah anugerah yang luar biasa, yang muncul adalah rasa syukur. Sehingga itu yang menghantarkan ketika ia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika ia membaca Bismillahirrahmanirrahim itu adalah menetapkan diri bahwa inilah diri saya. Bagaimana ekspresinya? Bagaimana ungkapan perasaannya ketika ia ucapan Bismillahirrahmanirrahim? Itu dengan sepenuh tekad, dengan sepenuh pernyataan. Ini pernyataan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah ia ucapan Bismillahirrahmanirrahim, berikutnya Alhamdulillah dengan segala penuh rasa syukur. Dia ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Beda ungkapan perasaannya, ekspresinya berbeda. Ar-Rahmanirrahim, ia mengharap bahwa di samping ia mengharap rezeki yang Allah berikan di dunia, juga ia merindukan mendambakan anugerah nikmat rezeki nanti di akhirat. Karena Ar-Rahman itu adalah sebagai sumber dari kasih sayang, di mana kasih sayang ini hanya diberikan di dunia sebagai nikmat rezeki. Tapi kasih sayang, nikmat rezeki yang paling besar nanti di akhirat. Ar-Rahim. Allah sebagai Ar-Rahim memberikan nikmat itu hanya kepada orang yang beriman nanti di akhirat. Yang perbandingannya seperti air laut dengan air yang menetes pada ujung jari. Nah, air yang menetes pada ujung jari inilah dunia. Sehingga begitu kita ucapan Ar-Rahmanirrahim, ungkapan perasaannya akan berbeda dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak sama. Nah, ketika ia ucapan Maliki yaumiddin, yang terjadi ungkapan perasaannya apa? Kecemasan, kengerian yang luar biasa. Ketika saat dikumpulkan di padang mahsyar nanti, ketika terjadi proses timbangan, maka yang terasa itu Maliki yaumiddin, walaupun dibacanya sesaat, tapi perasaan was-was, cemas, ngerinya itu luar biasa terasa. Sehingga tidak ada lain. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami ini menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita nanti. Ketika proses nanti di akhirat, Maliki yaumiddin, di mana Allah yang menguasai hari pembalasan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Itu ekspresinya, ungkapan perasaannya permohonan.
Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami. Kan beda ekspresinya, semua berbeda, dari mulai basmalah, hamdalah, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu kita ucapkan amin. Ya Allah kabulkan. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mengabdi, karena inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nah, pertolongan apa? Pertolongan agar kita tetap dibimbing oleh Allah berada pada jalan yang lurus. Kenapa? Karena kita juga baca dalam sejarah, banyak orang-orang yang awalnya dia komitmen di dalam Islamnya, bahkan berjuang bersama Rasulullah, tapi ternyata di akhir hayatnya dia dalam keadaan yang kufur. Ada salah seorang sahabat yang disebut di dalam keterangan namanya Arija bin Unfuah. Arija bin Unfuah ini bersama-sama dengan Rasul ikut berperang, yang ternyata itu yang disinyalir. Jadi suatu saat Rasulullah bersama para sahabat menyampaikan bahwa di antara kalian nanti ada gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud di dalam neraka. Jadi gigi gerahamnya saja itu sebesar gunung Uhud. Bagaimana bentuk badannya, rupanya, badannya. Artinya seluruh penduduk neraka tahu, melihat bahwa inilah sahabat yang masuk neraka. Jadi tidak salah melihat. Gigi gerahamnya saja sudah terlihat sebesar gunung Uhud. Jadi artinya semua penduduk neraka melihat ini sahabat yang masuk neraka. Nah, dan di situ ada Abu Hurairah. Tentu saja beliau itu cemas, jangan-jangan ini ditujukan kepada dirinya. Sampailah pada itu kan disampaikan kepada beberapa orang. Nah, sampai terakhir tinggal 2 orang lagi. Abu Hurairah itu dengan Arija al-Unfuah, ya, atau bin Unfuah ya namanya. Sementara sahabat-sahabat yang lain mereka sudah menyelesaikan hidupnya, itu menurut pandangan Abu Hurairah itu mereka sudah menjalani hidup dengan benar. Sudah dalam keadaan mati syahid, ya. Dengan kehidupan sehari-harinya itu kehidupan sehari-hari yang baik. Tinggal 2 orang lagi. Jadi siapa? Saya atau dia yang dikatakan gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud di dalam neraka itu. Nah, sampailah hingga Rasulullah wafat, meninggal, dan setelah wafat kepemimpinan diganti oleh Abu Bakar. Nah, pada saat kepemimpinan Abu Bakar ada kejadian, ada seseorang yang mengaku nabi, ya, yang dikatakan Musailemah al-Kadzab. Musailemah al-Kadzab ini mengaku nabi yang melanjutkan Nabi Muhammad. Dan ternyata Musailemah al-Kadzab itu pengikutnya banyak. Apakah karena kepandaiannya dia berbicara? Apakah karena apa sehingga banyak orang yang mengikuti Musailemah al-Kadzab? Nah, lalu Arija Unfuah ini, bin Unfuah ini menyampaikan kepada Abu Bakar agar kepada Khalifah Abu Bakar agar dia diperintahkan untuk mengingatkan Musailemah al-Kadzab. Karena dia yang selama ini sering ditunjuk kepada kaum-kaum yang mereka yang membangkang, kepada kaum yang murtad. Nah, Arija Unfuah ini sering menyampaikan, mendakwahkan, dan berhasil.
Dan sekarang ada kejadian Musailamah al-Kadzdzab meminta kepada Abu Bakar supaya saya ditunjuk untuk mengingatkan Musailamah al-Kadzdzab. Nah, lalu Arija Unfuah datanglah ke sana. Ternyata begitu dia datang ke sana, begitu banyak para pengikut Musailamah al-Kadzdzab. Sehingga dari mulai itu, belum juga bertemu, itu sudah ada rasa kagum dengan banyaknya pengikut Musailamah al-Kadzdzab. Nah, setelah bertemu entah karena apa, entah karena janji apa, entah karena iming-iming apa, sehingga akhirnya Arija Unfuah ini kemudian bergabung dengan Musailamah al-Kadzdzab. Jadi pindah kubu yang asalnya kubu Abu Bakar menjadi kubu Musailamah al-Kadzdzab, yang kemudian terjadi peperangan dan akhirnya Arija Unfuah ini terbunuh. Nah, jadi kita sudah mendapatkan pelajaran, pengalaman dari kisah sejarah. Ada orang yang dia sudah bersama Rasulullah, berperang bersama Rasulullah, dibina oleh Rasulullah, ternyata akhir hidupnya dalam keadaan yang kufur. Maka tentu saja ini akan menjadi suatu kehariwangan. Kita sangat cemas. Iya, karena budu hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, kami menyembah agar selamat nanti di akhirat. Wa iya karena selain dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Maka pertolongan yang dimaksud itu adalah dibimbing, dituntun oleh Allah sehingga kita berada pada jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus sampai akhir hayat. Sampai ujungnya, sampai kita menjadi husnul khotimah. Nah, jadi dari apa yang kita baca Al-Fatihah ini, setiap kata itu ada ungkapan perasaannya. Begitu juga ketika kita ruku, ungkapan perasaan apa yang terasa ketika ruku. Lalu kemudian kita i'tidal, ungkapan perasaan apa ketika kita i'tidal. Lalu kita sujud, lalu kita duduk di antara sujud, lalu kemudian sujud kembali. Ungkapan apa yang terjadi di setiap gerakan, di setiap kata yang diucapkan dalam sholat. Nah, ungkapan-ungkapan perasaan yang muncul itu akan menggoreskan ke dalam hati. Hati kita akan terbentuk. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, terbentuklah hati itu. Sehingga akhirnya orang itu dikatakan dukaan sujadan. Bahwa hidupnya seolah-olah dalam keadaan ruku dan sujud. Jadi ruku dan sujud, dukaan sujadan itu adalah simbolik. Hidupnya min asari sujud. Seperti bekas sujud. Artinya sikapnya, perilakunya, akhlaknya itu seperti bekas sujud. Karena apa? Karena hatinya sudah terbentuk. Nah, jadi dengan sholat yang seperti itu, wa yu'tu zakah, dan lalu kemudian ia membuktikan, ia mengeluarkan az-zakah, ia mengeluarkan harta, ia berinfak, bersedekah sebagai bukti bahwa dia berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka wadalika dinul qayyimah, ini sudah menjadi dasar yang benar di dalam beragama. Innaladina, kemudian disinggung lagi oleh Allah, innaladina kafaru min ahli kitab musyrikin fi nari jahannam khalidina. Mereka berada pada neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika, mereka itu hum, mereka syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Innaladina amanu amilus sholihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika, mereka itu hum, mereka khairul bariyah. Mereka itu sebaik-baik makhluk. Berikutnya, ini juga pernyataan yang luar biasa. Ternyata dengan wadalika dinul qayyimah, ini Allah memberikan jaminan. Jazaohum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannatu adnin, jannah surga Aden, tajri min tahtiha anharu khalidina fiha abada, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai abada, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum,
Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Ridho kepada Allah itu apa? Ridho diatur oleh Allah hidupnya. Dan tentu saja berikutnya nanti di akhirat yang dikatakan ridho itu ada kepuasan. Jadi di dunia ridho, dituntun, diatur oleh Allah dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi dengan Al-Qurannya dia menerima ridho sepenuhnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Waradu'an, dan mereka pun ridho dan puas kepada Allah. Dalika, yang demikian itu liman bagi siapa? Khosya Rabbah, yang mereka takut kepada Rabbnya. Nah, jadi ini yang namanya wadalika dino qaimah, ternyata dengan moda yang seperti ini, dengan 3H tadi, liya'budullaha mukhlishina lahudina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wadalika dino qaimah. Kalau betul-betul dijalani dengan sepenuhnya, seolah-olah Allah memberikan jaminan bahwa di dalam menjalani hidup berikutnya dia akan sukses. Dia akan benar. Dia akan sampai husnul khotimah karena Allah memberikan janji. Jaza balasan bagi mereka jannatu adn tajri min tahtiha khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbana. Ini kunci tambahan dari Allah bahwa liya'buduha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Ini semua harus sampai menguatkan diri agar hingga sampai liman khasya rabbah. Semakin ia bertambah takut kepada Rabb. Jadi ketika kita mengadakan acara, mengadakan kegiatan, pengajian, membaca Al-Quran, semuanya itu harus berakhir. Terhadap apa? Berakhirnya semakin takut kepada Allah. Kita ada pertemuan, kita ada kegiatan, pengajian, apa. Nah, ujungnya harus liman khasya rabbah. Kita harus semakin takut kepada Rabb. Inilah gambaran yang benar. Bahwa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Kalau itu benar dijalani, dan itu akan mendapat jaminan Allah yaitu surga. Kalau semuanya itu dijalani dengan ujungnya liman khasya rabbah. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita programkan, kita rencanakan apapun programnya, kegiatannya, semuanya itu dalam rangka 3H tadi. Dan cirinya nanti liman khasya rabbah. Bahwa ini sudah din yang lurus, ini sudah din yang benar. Bagaimana kita mempersiapkan ini semua agar mendapatkan jaminan untuk kita nanti yaitu surga. Ya, demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat. Barakallahu li wa lakum. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan dulu pulang.